Hai teman-teman. Nah, kali ini saya berada di Stasiun Malang, Kota Baru. Ini saya akan ajak kalian untuk naik kereta khusus di bulan Ramadan nih. Kereta Gajayana tambahan. Oke, gimana keseruannya? Saksikan terus video ini sampai selesai. Terima kasih. Kita mulai dari Stasiun Malang Pintu Baru atau Pintu Timur. Suasananya seperti ini nih. Desainnya mirip bandara. Ada toko makanan, oleh-oleh, dan masih banyak lagi. Lanjut ke tempat check-in. Ada check-in manual dan face recognition. Saya check-in dengan face recognition. Lanjut ke ruang tunggu di lantai 2. Sekarang kita naik eskalator menuju lantai 2 Skybridge ke peron. Ruang tunggu lantai 2 seperti ini nih kenampakannya. Ada toilet, musola, ruang menyusui, lounge luxury, kemudian ada minum gratis, dan juga tempat bermain anak. Lanjut lagi ke Skybridge atau JPO. Apaan tuh? Kali ini saya sedang berada di Skybridge. Lihat ya, Apaan tuh? dengan ornamen khas Ramadannya meriah majreng wes. Kita lanjut turun ke peron Gajayana. Dari Skybridge turun deh lewat eskalator. Tapi bukan yang ini nih. Nah, yang ini nih baru. Sampai juga di peron. Seperti ini nih pemandangannya. Kaget. Ini teman-teman, KA Gajayana. Apaan tuh? Keretanya kurang lebih hampir sama ya, bukan new generation. Masih yang lama tapi terawat dengan baik, cukup bagus. Sama juga dengan KA Gajayana yang reguler. Ini KA Gajayana tambahan. Kita di gerbong 8 nih teman-teman. Paling ujung noh. Suasana Stasiun Malang malam hari ini. Area merokok, wis buat sobat sebat ceria nih. Wah. Ini kebetulan karena gerbong saya di arah utara ya, jadi saya ke arah utara nih. Wah. Tapi nggak ada atapnya, jadi ya pas gerimis gini ya wis gerimis-gerimisan. Yang bener aja. Ada smoking area, terus juga ada musola gitu. Enak. Sekarang saya lagi ada di smoking area teman, di arah utara ya. Ini KA Gajayana, belakang saya KA Gajayana tambahan. KA Gajayana tambahan ini hanya ada di Apaan tuh? bulan Ramadan, waktu-waktu mudik gitu. Baru ada tuh. Dia itu paling malam sendiri kalau tambahan-tambahan kayak gitu. Naik KA Gajayana ke Stasiun Malang. Sore itu lagi musim hujan, teman-teman. Jadi sedia payung, sedia jas hujan, atau mungkin naik kendaraan mobil seperti itu. KA Gajayana berangkat jam 18.25. Di Malang itu kalau buka puasa itu jam 6 kurang, teman-teman. 17.50-an apa 40-an gitu. Jadi kalian bisa buka puasa dulu, bawa bekal dulu kalau mau ke Stasiun Malang, atau di Stasiun Malang juga ada. Kalau mau makanan murah ada di stasiun Pintu Timur, Pintu Barat, Pintu Lama. Kalau misalnya jajanan yang kopi-kopian yang yang modern, yang agak kafe-kafe gitulah, ala-ala kafe enak. Nah, itu ada di stasiun Pintu Timur, Pintu Baru yang saya lewati tadi gitu, teman-teman.
Kalau sana arah selatan teman-teman, yang Skybridge. Nah ini arah utara. Kalau kalian ke stasiun Malang, jalan aja menuju utara, di situ ada musola teman-teman, enak. Langsung aja kita masuk ke gerbongnya. Bentar deh. Nah, di sini ada toilet yang cukup memadai dan juga bersih. Di sini ada wastafel, toilet duduk, cermin, pengharum ruangan, kemudian ventilasi di atasnya. Wes, lengkap banget. Lanjut lagi. Bentar deh, ngintip dulu. Apaan tuh? Kita lanjut masuk ke gerbongnya, ke dalamnya nih. Waduh, mau masuk wes. Kursi dan interiornya bersih, modern, wes. Kursinya seperti eksekutif pada umumnya. Bersih, modern, dan lega. Lihat aja tuh, lega banget. Nah, di sini nih ada colokan wis. Mau masuk tipe SNI. Di atasnya ada gantungan baju seperti itu. Lah, tapi atasnya sini nih polosan, teman-teman. Biasanya ada lampu baca gitu. Nah, di sini tirainya itu rolling ya, teman-teman. Ngintip dikit ke sampingnya nih. Ada kereta eksekutif juga ternyata. Tapi nggak tahu nih apa nih. Itu bagian belakang utara. Ini arah utara, di belakangnya gerbong besar. Terus arah selatan yang ada Skybridge itu gerbong nomor kecil. 1, 2, 3 itu di arah selatan Skybridge. Kalau arah utara 5 sampai 8. Gerbongnya terawat dengan baik. Kabinnya luas tuh, gede banget kan. Nah, ini nih tempat duduk saya. Kita beres-beres dulu biar ringkas. Kursinya seperti eksekutif pada umumnya. Woi, lagi santai kawan. Bersih, modern, dan lega. Tuku Klambi Dek Moharto. Berangkat. Sampai jumpa lagi stasiun Malang. Nah, ini nih pijakan kakinya. Tinggal injak tuas dan wes sawantai wes. Injak tuas lagi untuk nutup. Itu luas banget. Bisa selonjoran. Dengkulnya masih luas. Dia seperti kereta eksekutif pada umumnya. Depannya ada Ya nggak tahu. kantong, disediakan wastebag juga. Apaan tuh? Ada ini colokan. Saya taruh tas di sini juga oke. Taruh tas di sini juga oke. Lega banget. Dapat ini juga nih. Apaan tuh? Selimut, dapat selimut. Mantap. Meja di sini. Kita buka aja. Tarik. Set. Nah, kalau miringin kursi nih, di sini kan ada tombol. Mana ya? Nih, tekan terus dorong pakai punggung. Seret. Tarik. Secukupnya aja. Kalau misalnya negakin lagi, tekan lagi tombolnya, udah seret. Nggak balik. Rolling, typical rolling. Jendelanya itu loh agak kecil ya dibandingkan kereta eksekutif lainnya. Sampai juga di stasiun Blitar, Jawa Timur. Tadi udah berhenti nih di sini untuk Kak Aga Jayana. Sekarang kita lanjutkan lagi perjalanannya.
Oh iya, untuk harga tiketnya itu dibanderol secara umum ya, itu Rp730.000. Itu dari ujung ke ujung lah. Walaupun saya turun di Jatinegara, tapi hitungannya udah ujung ke ujung. Nah, untuk Gajayana pada umumnya itu 760.000. Jadi lebih murah juga. Belinya untuk pemesanan tiketnya itu ada di web atau aplikasi KAI Akses. Hanya via online, teman-teman. Udah offline di stasiun itu udah nggak ada lagi. Ini suasana dalamnya, interiornya bagus dan terawat. Rada goyang-goyang. Bersih, kinclong mak jreng guys. Kaget. Terus AC sentral di sini, kabinnya besar. Terus papan informasinya masih yang lama ya. Terus saya nggak ngelihat ada router wifi ya. Yang bener aja. Wis gak apa-apa wis. Menikmati perjalanan. Siap. Awalnya kan saya naik pengen pesan itu KA Majapahit. Seperti ada video sebelumnya. Tapi ternyata habis loh. Habis pol wis. Gak ada sampai detik-detik terakhir juga nggak ada sisa-sisanya. Akhirnya ada sih yang lebih murah lagi, eksekutif di Brawijaya. Tapi kan udah bosen ya. Udah berapa kali nih Brawijaya. Sekarang saya coba KA Gajayana. Tapi yang unik lagi nih, KA Gajayana tambahan. Karena jarang-jarang tuh adanya, cuma pas lagi musim mudik aja. Musim bulan Ramadan. Makanya sekalian nyoba, pengen tahu juga kayak apa sih sensasinya. Walaupun beda-beda tipis lebih mahal Gajayana ya, tapi Gajayana ini masih terbilang jadi primadona untuk KA jarak jauh, terutama rute selatan dari Malang ke Jakarta. Perjalanan ditempuh selama 13 jam 30 menit gitu. Itu kalau saya dari Malang sampai Jatinegara. Kalau Gambir ya tambah 10 menit lah. Atau 15 menit. Walaupun nggak PK ya, udah nggak PK 2025, tapi lebih lama dibandingkan Brawijaya. Itu karena stasiun pemberhentiannya itu lebih banyak di KA Gajayana. Tapi waktu singgahnya atau waktu transitnya antar stasiun itu lebih singkat lagi. Rata-rata paling maksimal 3 menitan teman-teman. Jadi kalau kalian mau berhenti atau naik di stasiun yang di pertengahan gitu, ya harus mempersiapkan diri dengan baik. Kalau enggak ya cuma 3 menit, cepet banget, nggak kerasa. Kapasitasnya dalam satu gerbong ini itu 50 penumpang. Makanya lega banget. Nah, kalau kecepatannya gimana? Di sini papan informasi dari depan belakang itu nggak ada informasi kecepatannya seperti apa. Terus juga mau ngelihat pemandangan juga nggak kelihatan gitu. Jadi kecepatannya seperti apa nggak tahu juga. Cuma di sini di dalam gerbongnya nyaman lah, nggak terlalu goyang yang parah. Tapi nggak tahu sih, lihat nanti ada. Saya berada di antara gerbong ini, gerbong 8 ya, dan juga gerbong paling ujungnya tuh. Wah, kaget. Berisik banget teman-teman. Keretanya bawaan terkenceng ya. Dan berisik. Nah, kita masuk ke toilet ya. Kloset duduk, kita buka. Assalamualaikum. Enak. Waduh. Wah, kaget. Beda lagi. Ini lebih ke arah luxury ya teman-teman. Ada ventilasi, ornamen kayu-kayu. Oh iya mas, monggo. Ornamen kayu ya teman-teman, keren juga. Ada sabun, ada tisu, wastafel, tempat sampah, klosetnya duduk. Cerminnya di sini. Mau mantap masuk is. Lanjut lagi. Naik kereta Gajayana saat puasa, sensasinya seperti apa? Enak. Berangkat sih enak ya. Jam 18.25.
pintu Gajayana tambahan ya. 18.25 berarti udah buka teman-teman di Malang. Karena di Malang itu bukanya itu jam 17.40 atau 17.50-an gitu lah. Jam 6 kurang ya pastinya. Terus kalau misalnya saya kan turunnya itu di stasiun Jatinegara. Ya termasuk udah masuk Jakarta lah. Sampai jam 07.55 di jam 8 kurang. Telat-telat kadang-kadang bisa sampai jam 8 atau jam setengah 9 bisa juga. Nah itu udah pagi banget teman-teman. Udah kalau misalnya kalian sahur ya otomatis di kereta. Jadi bawa bekal ataupun bawa uang untuk beli makanan. Melewati stasiun Solo Jebres. Melewati Masjid Syekh Zayed Solo. Kalau daerah Surakarta, KA Gajayana ini berhentinya di stasiun Solo Balapan. Seperti saat ini nih. Tadi sudah berhenti, sekarang lanjut lagi. Terlihat komuter lain Solo Jogja sedang parkir. Berasa di atas panggung nih, sewangar. Sampai juga di stasiun Klaten, Jawa Tengah. Tadi berhenti, sekarang lanjut lagi. Akhirnya beli makanan di kereta nih buat ganjel perut. Sombong amat. Nah ini menunya saya beli nasi Bali, harganya 44.000. Menu lainnya seperti ini, bisa dilihat. Langsung aja kita buka isinya seperti apa, dapat apa aja. Waduh, mau mantap. Iya. Nah, di sini sayurnya dapat kacang panjang, sate lilit, terus telur setengah, terus sambal, suiran ayam dengan bumbu. Nah ini nih nasi yang harum juga, kayaknya ada bumbunya gitu. Terus dapat alat makannya, ini ada sendok, garpu, dan tisu. Cuma saat ini masih sepi banget ya. Mungkin masih belum banyak yang mudik. Atau saya kebalikan arahnya nih. Orangnya biasanya dari arah barat, mungkin dari Jakarta ke arah timur, ke arah Jawa Timur atau Jawa Tengah kayak gitu. Kalau sekarang saya kebalikannya, dari Jawa Timur kita ke Jakarta ke arah barat. Makanya rada sepi gitu. Stasiun Yogyakarta. Gajayananya ini pintu depan yang lama ya. Wah, ngejreng banget. Kaget. Sebelah sana juga ngejreng, wes mau mantep masuk. Di Jogja nggak lama, makanya lanjut lagi. Sampai di stasiun Kebumen, Jawa Tengah. Tadi udah berhenti juga nih KA Gajayana. Sekarang lanjut lagi. Nah, ini nih rute khusus perjalanan KA Gajayana tambahan dengan nomor 7001A. Seperti ini dari Malang sampai ke Gambir. Begitupun sebaliknya. Tapi ada beberapa nih, misalnya ini nggak ada. Nah, kalau Gambir ke Malang, Cikampek dan Jatinegara itu nggak ada, teman-teman. Oke, begitu aja teman-teman. Lanjut. Ini bentuk restorasi ada di tengah ya, antara gerbong belakang dan gerbong depan. Nah, ini mejanya kokoh banget teman-teman. Bagian bawahnya kursinya kokoh, mejanya kokoh, dan di bawahnya ada colokan juga. Mantep guys. Ini kalau siang-siang, wih, pemandangannya asoy banget. Pas jamnya sahur jadi agak sepi teman-teman. Cukup bersih juga, oke juga. Tuh. Wih, saya pesan kopi hitam. Kopinya unik teman-teman, bukan kopi sasetan kayaknya. Asik, blending Arabica Robusta rasanya. Harganya
harganya 17.000, mantap. Masih anget, masih ngebul. Kursinya bentuknya mirip-mirip eksekutif ya. Kursi penumpang mirip juga, bersih, rapi. Ada ornamennya bagus juga. Ketika sahur, menunya itu cuma ada 2 teman-teman. Nggak tahu sih, mungkin kali ini aja kali. Itu ada nasi rendang dan lada hitam. Kali ini saya pilih lada hitam. Kalau udah dibuka, seperti ini nih hasilnya. Mantap. Sampai juga di stasiun Korea. Yang bener aja. Maksudnya Kroya, Jawa Tengah. Nah, ini nih, sobat sebat ceria weh. Bisa banget nih keluar sejenak menikmati stasiun ini. Mungkin setelah 7 menit lanjut lagi. Sampai juga di stasiun Purwokerto, masih di Jawa Tengah. Kak Gajayana itu berhenti di sini dan sekarang lanjut lagi. Sat sampai juga di stasiun Cirebon, Jawa Barat. Ini setelah Cirebon bakal panjang banget. Jadi lanjut terus lur. Sekarang pagi-pagi udah bangun, udah cerah begini loh teman-teman. Pemandangannya bagus banget, cerah, udah berkabut. Ya lumayan juga, akhirnya dapat pemandangan yang lumayan ngejreng. Kirain cuma perjalanan malam. Jadi bagus juga, berkesan. Dan ternyata kacanya di sini cukup juga untuk melihat. Oke, mantap. Waduh, Kaget. hamparan sawah yang luasnya delok entah. Masalah luas banget, nggak ada ujungnya. Ditambah sedikit kabut. Waduh, asoy. Berasa di alam mimpi gitu ya. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Pemandangan syahdu dan juga seger. Suasana pagi hari. Dan ini pemandangannya, waduh, ijo-ijo tok, terus ijo royo-royo. Melewati semak, hutan belukar, dan juga sawah. Berkabut deh. Walaupun akhir-akhir ini hujan badai, alhamdulillah sawahnya masih seger, makmur, sentosa, enak, mantap guys. Apaan tuh? Apaan tuh? Kabutnya tipis, tapi cintaku padamu tebel. Untuk kecepatannya bisa dilihat cukup kenceng ya, walaupun di tengah sawah, di perkotaan kayak gitu kenceng juga. Awal-awal Jawa Timur itu kecepatannya sedang, kadang-kadang juga agak pelan, tapi selepas itu bau antar kenceng banget. Memasuki kawasan tambak nih. Kolamnya banyak, luas-luas. Seakan jiwa mancing saya kepanggil nih. Mancing mania, mau mantap. Melewati hamparan sawah lagi. Padinya tinggi, sehat, dan seger-seger tuh. Ya, kita doakan saja semoga petani, pekebun, dan lain-lain lancar panennya. Amin. Tipis-tipis terpantau ada menara Eiffel. Salah tuh. Kirain. Melewati stasiun apa ini? Ya nggak tahu. Dan melewati sawah lagi. Sawah teras ringnya tuh, bagus banget, tertata rapi.
Ki apa ya? Langitnya mendung, terus ada kabut, tapi tetap ngejreng gitu, cerah. Ya nggak tahu. Yang penting pemandangannya tetap bagus. Loh. Tiba-tiba disambut dengan lokomotif tua. Apaan tuh? Wih, udah keropos kayak gitu ya? Ya nggak tahu. Udahlah, yang penting kita sampai di stasiun Cikampek, Jawa Barat. Kalau dilihat dari platnya ini tahun 70-an. Oh, berarti 50 tahun lebih nih usianya. Kaget. Wah, kalau yang ini nih, Apaan tuh? mungkin perkiraan sekitar tahun 20 atau 30. Berarti udah 1 abad usianya. Kaget. Kita lanjutkan lagi perjalanannya. Loh. Ada The Legend of Tahu Bulat. Sampai juga di stasiun Bekasi Kota, Jawa Barat. Kalau ini mah langganan ya, kereta jarak jauh, udah pasti berhenti di sini. Sekarang lanjut lagi. Parkiran kereta menyambut kita untuk memasuki stasiun Jatinegara, Jakarta. Sampai juga di stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. Disambut dengan komuter lain yang baru sampai nih, Rowame. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Loh, maju semua keretanya. Kanan ini kereta Gajayana dan kiri komuter lain. Kalau KA Gajayana itu masih lanjut sampai ke stasiun Gambir titik akhirnya. Komuter lainnya rame banget. Ini nggak terlalu ya Jatinegara. Dan di sini banyak kawasan yang dilarang merokok, teman-teman. Sampainya jam 8 ya, telat dikit lah. Dan ini suasananya hari Minggu. Tipis-tipis terlihat pemandangan kota Jakarta. Kombinasi antara pemukiman dan juga gedung-gedung perkantoran. Udah turun, saatnya kita keluar stasiun, teman-teman. Lanjut keluar ke arah stasiun terminal busway. Kalau sebelah sini kantin dari stasiun Jatinegara. Di luarnya ada bajai, ada taksi, ojol juga bisa. Lengkap di sini halte Transjakarta. Wes lengkap, teman-teman. Nah ini papan informasi berisi rute dan lain sebagainya lah, untuk memudahkan kamu yang ingin naik Transjakarta. Bisa juga tanya ke petugasnya kok, aman. Kalau ini area parkir resmi stasiun Jatinegara, gak terlalu gede tapi oke lah. Kalau ini kantin yang tadi nih, kok sepi, kok tutup, ya jenenge posoan loh, malah menggoda kalau buka. Wes tidak bisa. Nah di depan sana tuh, di ujung, ada lokomotif lewat nih. Asoy. Seleb beo. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalian juga bisa bantu channel kami dengan like, komen, subscribe, dan juga share. Terima kasih dan tonton video kami lainnya. Matur nuwun.